Tahukah engkau bahwa di balik malam sunyi di lembah Aqabah, 12 orang beriman datang dari Madinah membawa harapan dan janji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari pertemuan rahasia itu, cahaya Islam mulai bersinar di bumi Yathrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, tahun ke-12 kenabian, Makkah masih diliputi kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah menyeru manusia kepada kalimat tauhid. Namun kaum Quraisy tetap menolak dengan kesombongan. Mereka mengolok, menyiksa, bahkan memboikot orang-orang yang beriman. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerah. Beliau percaya pertolongan Allah akan datang, meski dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap musim haji, banyak kabilah datang ke Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kesempatan itu. Beliau berjalan dari satu kemah ke kemah lain, menyeru setiap kabilah agar beriman kepada Allah yang Maha Esa. Beliau berkata lembut, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung." Namun banyak yang menolak. Sebagian menutup telinga, sebagian mencemooh, bahkan sebagian mengusir beliau. Hingga pada satu malam, di lembah kecil bernama Aqabah, di antara Mina dan Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan sekelompok kecil dari Yathrib, kota yang kelak dikenal dengan nama Madinah. Mereka 6 orang dari suku Khazraj. Setahun sebelumnya, mereka telah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pulang dengan membawa cahaya iman. Dan kini, mereka kembali dengan tambahan 6 orang lagi yang juga beriman kepada dakwah beliau. Jumlah mereka kini 12 orang. 6 dari suku Khazraj dan 6 dari suku Aus. 2 suku yang dulunya bermusuhan, kini dipersatukan oleh cahaya Islam. Malam itu begitu sunyi. Bulan menggantung di langit, angin lembut berhembus dari arah Mina. Di lembah Aqabah, 12 lelaki duduk mengelilingi Rasulullah dengan penuh adab dan cinta. Mereka datang bukan untuk dunia, tapi untuk iman. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami datang untuk berbaikat kepadamu atas keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka dengan penuh kasih. Beliau menjelaskan isi baikat itu. "Kalian berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berdusta, dan tidak durhaka dalam kebaikan. Jika kalian menepatinya, maka bagi kalian syurga. Jika kalian mengingkarinya, maka urusan kalian di tangan Allah." Mereka serentak mengucapkan, "Kami berjanji kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka terjadilah baiat Aqabah pertama, perjanjian suci antara Rasulullah dengan 12 orang beriman dari Madinah. Inilah awal terbentuknya fondasi masyarakat Islam pertama. Peristiwa itu bukan hanya pertemuan rahasia di malam hari, tapi awal dari perubahan besar dalam sejarah manusia. Setelah baiat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Jika kalian menepati janji, maka bagi kalian syurga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau kemudian mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anh ke Madinah. Mus'ab yang masih muda, tampan dan lembut tutur katanya, menjadi guru pertama di sana. Ia dikenal sebagai Al-Mukri, sang pengajar Al-Quran. Mus'ab berdakwah dengan kelembutan dan kesabaran. Ia mengetuk hati demi hati, mendatangi rumah demi rumah, mengajarkan tauhid, wudu, dan sholat. Dengan izin Allah, Islam pun mulai tumbuh di Madinah. Dalam waktu singkat, Islam menyebar ke hampir seluruh rumah. Satu demi satu pemuka Yathrib masuk Islam. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan banyak tokoh lainnya. Kota yang dulu diliputi permusuhan, kini mulai damai oleh cahaya iman. Saudaraku, itulah hasil dari 12 hati yang beriman. Dari perjanjian di malam Aqabah, lahirlah gelombang dakwah yang mengubah sejarah. Mereka tidak punya kekuasaan,
tidak punya kekayaan, tapi mereka memiliki iman yang kokoh. Iman yang menembus gelapnya malam, melampaui jarak, dan mengguncangkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat tinggal dan pertolongan kepada mereka, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ayat ini turun memuji mereka, kaum Ansar, yang memberi tempat bagi Rasulullah dan menolong agama Allah. Dari perjanjian itu pula, lahirlah langkah menuju hijrah Rasulullah ke Madinah. Baiat Aqabah pertama membuka jalan bagi Islam tegak di bumi. Dan setahun kemudian, terjadi Baiat Aqabah kedua, di mana 70 lebih orang Madinah datang untuk berbaiat dan siap melindungi Nabi dengan nyawa mereka. Dari Aqabah, Allah menulis takdir besar, berdirinya masyarakat Islam pertama di Madinah, terwujudnya ukhuwah antara Muhajirin dan Ansar, dan bersatunya umat di bawah panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai saudaraku, kisah ini bukan sekedar sejarah. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Bahwa dakwah tak selalu dimulai dengan jumlah besar. Seringkali Allah memulai perubahan besar melalui segelintir orang yang beriman dengan sepenuh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan 6 orang yang dulu pertama beriman di Aqabah, membawa 6 lagi, menjadi 12. Dari 12 itu, lahirlah masyarakat Madinah yang menolong Rasulullah dan menjadi tulang punggung dakwah Islam. Mereka tidak dikenal dunia, tapi mereka dikenal oleh Allah. Malam itu, di bawah langit gelap tanpa cahaya, 12 hati menyalakan api iman yang tak pernah padam. Dari sana, sejarah berubah. Dari sana, cahaya Madinah lahir. Wahai pendengar yang dirahmati Allah, jangan remehkan amal kecil dalam dakwah. Mungkin langkahmu hari ini kecil, tapi bisa jadi Allah menumbuhkannya menjadi besar seperti pohon yang menaungi dunia. Setiap dakwah yang ikhlas, setiap perjuangan yang sabar, akan menjadi bagian dari rantai panjang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita seperti para sahabat yang beriman di Aqabah. Teguh dalam janji, ikhlas dalam amal, sabar dalam dakwah, dan kokoh dalam tauhid. Karena dari 12 hati itulah, Allah menulis awal kemenangan Islam di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.